terjun ini serinnya. Iya dong. Oleokimia ini kan salah satu produk hilir kelapa sawit, di samping minyak goreng dan biodiesel. Dengan industri berbahan baku lokal, produk yang dihasilkan yakin mampu bersaing di pasar global. Mari kembangkan industri agro nasional dengan potensi sumber daya alam kehutanan, kelautan, dan pertanian yang berlimpah untuk dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, perekonomian daerah, dan nasional. Baiklah pemirsa, kembali lagi dalam dialog industri agro dan masih bersama Bapak Menteri Perindustrian kita. Tadi Bapak Menteri sudah menyampaikan mengenai regulasi yang sudah dan akan dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan hilirisasi industri minyak kelapa sawit. Langsung aja kita tanya nih Pak Menteri, boleh dijelaskan nggak kepada pemirsa di rumah regulasi apa saja yang sudah dikeluarkan? Ya, jadi pemerintah mempunyai kebijakan-kebijakan khusus mengenai hilirisasi ini. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengembangan industri pengolahan CPO. Yang dilakukannya antara lain adalah restrukturisasi biaya keluar untuk CPO misalnya. Prinsip pengenaan biaya keluar untuk meningkatkan industrialisasi hilir kelapa sawit adalah tarif biaya keluar. Nomor satu misalnya tarif biaya keluar produk hilir, khususnya untuk minyak goreng misalnya, lebih rendah daripada CPO. Itu gunanya untuk merangsang investasi industri hilir dan mengurangi idle capacity. Yang kedua, misalnya tarif biaya keluar minyak goreng curah dan kemasan bermerek cukup rendah. Yang ketiga, tarif biaya keluar produk minyak goreng kemasan lebih rendah daripada produk curah, yaitu untuk mendukung program nasional branding dan sebagainya. Ada seperangkat aturan yang sekarang ini akan ditambah oleh suatu pasal tambahan dalam perluasan PP 62 yang mudah-mudahan sebentar lagi keluar untuk melengkapi regulasi yang tadi saya sampaikan. Semuanya itu dimaksudkan untuk merangsang agar investasi di sektor hilir ini akan tumbuh. Langsung meningkat gitu ya Pak. Kalau boleh tahu ini peraturannya sudah berlaku atau efektif kapan? Yang tadi saya sebutkan sudah berlaku. Sudah berlaku semua ya? Yang saya sebut perluasan ini mudah-mudahan bulan depan lah. Sekarang sedang dibicarakan dengan Menteri Keuangan. Oke, melihat bahwa regulasi ini tampaknya sangat menguntungkan untuk Indonesia. Sudahkah ada investor-investor asing yang sudah mulai membuat suatu negosiasi dengan pihak swasta Indonesia untuk menanamkan investasinya, Pak? Ya. Investor asing, pemain-pemain besar malah sudah bereaksi lebih dulu. Kemarin dulu saya mengantar Unilever misalnya ke Presiden karena mereka mau investasi di Semangke. Instead mereka sudah melakukannya di Pulau Jawa. Juga Vertal dari Jerman, juga di Semangke. Namun yang sangat menggembirakan adalah respons dari teman-teman pengusaha nasional. Ya. Tadi saja dalam diskusi kami mencatat sudah lebih dari 6 triliun kira-kira keinginan untuk investasi di 3-4 proyek mereka dalam waktu segera ini. Ini dari pengusaha nasional ya Pak ya? Boleh nanti mereka bisa Anda untuk tanyakan. Pengusaha Indonesia. Dari Indonesia untuk Indonesia nih ya Pak ya? Oke. Nah tapi kalau kita melihat tadi dari program hilirisasi ini ternyata efeknya sangat banyak ya Pak ya. Salah satunya dengan banyaknya industri tentunya lapangan pekerjaan juga akan meningkat ya Pak ya. Jadi kenapa kami sangat menginginkan sektor hilir dari agro ini berjalan. Nomor satu, akan tercipta jenis-jenis produk baru. Berarti akan ada investasi baru, pabrik baru, ada job creation, jadi ada employment baru, dan multiplier effect dari setiap investasi di pabrik itu selalu banyak. Ada vendorsnya, ada banyak sub-sub sektor, dan itu akan menghidupkan
perekonomian kita lebih cepat. Semakin meningkat ya Pak ya. Oke baik Pak, sekarang mau ngobrol-ngobrol dulu Pak dengan para tamu kita. Oke baik, mungkin pertama dengan Pak Joni Virgo dari Gimni. Pak, kalau boleh saya ngobrol-ngobrol dengan Bapak, mungkin pemirsa di rumah pengen peran Gimni sejauh ini untuk mendukung hilirisasi seperti apa Pak? Saya menjelaskan, saya kebetulan mewakili Gimni dari Asosiasi Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu hal-hal yang telah kita perjuangkan lebih dari mungkin sudah 4 tahun lamanya. Akhirnya terrealisasi di tangan Bapak Menteri Perindustrian kita saat ini. Mungkin kita bisa berikan aplaus untuk Bapak Menteri. Jadi mungkin sedikit pencerahan untuk masalah PMK ataupun bea keluar yang baru yang diterapkan di Indonesia. Mungkin selama ini bea keluar ataupun pajak ekspor yang ditetapkan untuk CPO maupun produk hilirnya seperti minyak goreng itu adalah sama. Sehingga ini menghambat perkembangan industri hilir di Indonesia sendiri. Contohnya seperti di India. Pemerintahnya menerapkan proteksi terhadap industri dalam negeri sehingga India menetapkan bea impor untuk CPO itu 0%. Sedangkan untuk minyak goreng itu 7,5%. Sehingga jika pajak ekspor kita untuk CPO dan minyak goreng itu sama, akan menyebabkan kita tidak bisa mengekspor minyak goreng ke India. Ya. Akan tetapi dengan diperlakukannya BK baru PMK 128, maka kita akan terbuka kesempatan bagi kita untuk mengekspor minyak goreng kembali ke India. Selama ini yang kita ekspor itu adalah CPO. CPO itu adalah bahan baku kita. Indonesia sendiri saat ini dari anggota Gimni kita mempunyai kapasitas refinery, pabrik pengolahan minyak goreng yang jumlahnya sekitar 20 juta ton per tahun. Sehingga kita cukup mempunyai fasilitas untuk mengolah sendiri industri downstream kita menjadi minyak goreng, menambah lapangan kerja baik investasi. Goreng kembali ke India. Selama ini yang kita ekspor itu adalah CPO. CPO itu adalah bahan baku kita. Indonesia sendiri saat ini dari anggota Gimni kita mempunyai kapasitas refinery, pabrik pengolahan minyak goreng yang jumlahnya sekitar 20 juta ton per tahun. Sehingga kita cukup mempunyai fasilitas untuk mengolah sendiri industri downstream kita menjadi minyak goreng, menambah lapangan kerja baik investasi. Nah, sehingga kita harapkan dengan PMK yang baru tersebut maka akan terbuka investasi yang baru yang akan masuk ke Indonesia lebih banyak lagi. Dan tidak kesulitan bahan baku lagi ya Pak ya? Ya, karena bahan bakunya itu akan dipakai industri kita. Karena jika industri kita dapat mengolahnya, kenapa kita harus memberikan ke negara orang lain untuk mengolahnya tersebut gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Joni, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Joni Virgo. Dan berikutnya pada tuan rumah kita. Nah, Pak Alexius ini punya pengalaman 27 tahun ya Pak ya? Ya. Di industri ini. Nah, boleh dong Pak ceritakan pengalaman Bapak sejauh ini dan pengamatan Bapak terhadap industri hilirisasi di Indonesia dan juga negara tetangga. Bapak pasti udah sering dong ngintip-ngintip negara tetangga kita. Oh ya, sudah tentu. Silakan Pak. Ya, memang kita dibandingkan dengan Malaysia yang pertama, bahwa kita sebetulnya di belakang Malaysia. Jadi tadi juga sudah saya jelaskan bahwa Malaysia memulainya di awal tahun 70-an malahan, di mana mereka mulai karena semua perusahaan asing itu memulai di oleochemicals khususnya Malaysia. Karena pada waktu itu Indonesia masih belum banyak CPO. Tapi dari perkembangannya di tahun 80-an makin banyak juga industri hilir yang di oleochemicals yang dibangun di Indonesia. Dari pengalaman saya sampai hari ini dan dari saya juga sebagai anggota Apolin, mewakili Apolin, kami sebetulnya terus maju dan kami sangat menyambut katakan goodwill dari pemerintah yang dimana telah ada penambahan regulasi yang menguntungkan untuk oleochemicals. Apalagi terakhir ini dengan PMK 128 itu juga
sudah menunjukkan bahwa pemerintah itu mempunyai katakan direction atau goodwill untuk membantu industri hilir dari kelapa sawit. Nah, kami di Oleochemicals sudah tentu saja sangat menghargai, terima kasih Pak Menteri, antara lain dari Menteri Perindustrian, dan juga sebetulnya kami sudah siap. Jadi untuk industri hilir khususnya dari Oleochemicals itu kita membutuhkan teknologi yang cukup tinggi dan kita siap, Pak. Jadi teknologi sebetulnya sudah kita kuasain, hanya ini pesan-pesan sponsor dari teman-teman, tolong Pak dipikirkan infrastruktur yang akan datang. Saya tahu ini tidak mudah, tapi katakan pesannya, we will do our job Pak, please do your job. Itu pesan saya. Terima kasih Pak. Satu lagi kepada Bapak Immanuel Sutarto dari APROBI. Nah, APROBI ini adalah Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia. Nah, menurut Pak Immanuel, kira-kira bagaimana harapan dari APROBI, terutama menanggapi kebijakan yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah ini? Silahkan Pak. Kita sangat bersyukur pemerintah menanggapi secara positif dan juga mendukung pengembangan industri biofuel di Indonesia atau industri bahan bakar nabati, khususnya biodiesel, karena biodiesel memakai bahan baku yang berasal dari minyak sawit. Dan kita tahu bahwa industri minyak sawit Indonesia tadi mengekspor banyak sekali CPO atau minyak sawit, sehingga sebagian bisa kita manfaatkan untuk membuat biodiesel. Dan dengan nilai tambah yang besar, saya kira itu adalah merupakan suatu bentuk pemanfaatan yang paling ekonomis, karena bisa menampung tenaga kerja, bisa menampung banyak kegiatan yang multiplier effect. Di samping itu, industri biodiesel adalah industri yang strategis, karena dalam jangka panjang pasti cadangan minyak bumi akan habis dan itu diperlukan pengganti. Dan Indonesia bersyukur mempunyai sumber bahan baku yang melimpah. Kalau kita bicara masalah biodiesel, kita banyak mempunyai cadangan atau kelebihan produksi CPO yang bisa kita buat untuk biodiesel. Dan jangan khawatir kalau itu nanti akan mengganggu ketersediaan pangan. Karena jumlahnya cukup. Karena jumlahnya lebih dari cukup untuk pangannya. Nah, itu tadi. Dan kita harapkan bahwa kebijakan pemerintah akan konsisten, terutama dengan adanya mandatori, di mana nanti semua sektor yang memakai bahan bakar minyak akan memakai campuran bahan biodiesel yang saat ini 5%, nanti akan meningkat terus menjadi sampai 20% di tahun 2025. Itu secara garis besar. Terima kasih. Terima kasih Pak Immanuel. Baru tepuk tangan untuk Bapak Immanuel. Nah, baiklah. Sekarang saya ingin mendengarkan komentar dari Pak Menteri, dan saya yakin sekali pemirsa di rumah juga ingin mendengarkan komentar Pak Menteri sehubungan dengan komentar dan juga tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman di sini. Tapi sebentar ya Pak ya. Baiklah pemirsa, kita akan dengarkan komentar Bapak setelah yang satu ini. Maju nih industrinya. Iya dong. Oleokimia ini kan salah satu produk hilir kelapa sawit, di samping minyak goreng dan biodiesel. Dengan industri berbahan baku lokal, produk yang dihasilkan yakin mampu bersaing di pasar global. Mari kembangkan industri agro nasional dengan potensi sumber daya alam kehutanan, kelautan, dan pertanian yang berlimpah untuk dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, perekonomian daerah, dan nasional.